Tuan Muda Sue Yue, sejauh yang saya tahu Anda harus meninggalkan Water Moon Star kemarin. Bagaimana Anda bisa tiba-tiba muncul di sini hari ini? Di sebelah Starship, Shinrui bertanya dengan rasa ingin tahu. Sue Yue tersenyum ringan, ada beberapa hal yang tidak diselesaikan tepat waktu kemarin, jadi saya membiarkan Starship pergi terlebih dahulu. Paman Shinrui berlayar ke Emerald Star, jadi saya pikir seharusnya tidak ada masalah jika saya naik Starship Anda sebagai gantinya. Bagaimanapun, Anda akan melewati Rainfall Star, itu tujuan saya juga. Petik 2. Alis Shinrui tidak bisa membantu sedikit berkerut. Sue Yue mengamati ini dan terus tertawa, apakah ada sesuatu yang merepotkan tentang kehadiranku, Paman Shinrui? Mungkinkah ada sesuatu di atas kapal luar angkasa yang Anda tidak ingin saya lihat? Petik 2. Sikap Shinrui membuatnya merasa agak curiga sehingga Sue Yue tidak bisa membantu menyelidikinya sedikit. Shinrui tertawa terbahak-bahak mendengar ini, Tuan Muda Sue Yue pasti bercanda, di atas kapal Starship saya hanya materi yang dipesan oleh Raging Flamesec, bagaimana mungkin ada sesuatu yang saya tidak ingin Anda lihat. Silakan naik ke atas kapal, Tuan Muda Sue Yue. Petik 2. Mengatakan demikian, dia membuka jalan. Terima kasih banyak Paman Shinrui, Sue Yue mengangguk sebelum dia dan dua pengikutnya berjalan menanjak menuju Starship di bawah tatapan serius dan penuh hormat dari semua cultivator di sekitarnya. Periksa apakah ada bahan di kapal Starship ini yang tidak seharusnya ada di sini. Sue Yue tidak pernah kehilangan senyumnya saat dia mengirim pesan rasa sadar kedua bawahannya. Apakah Tuan Muda mencurigai Shinrui penyelundupan perbekalan? Salah satu dari mereka bertanya kembali. Seharusnya tidak, tapi caranya bersikap sekarang membuatku sedikit penasaran. Kehati-hatian yang berlimpah bukan tidak beralasan. Petik 2. Bawahan akan memverifikasi situasi secepat mungkin. Kelompok 3 berjalan melalui koridor Starship dan segera tiba di sebuah kamar mewah. Hanya penumpang terpenting yang memenuhi syarat untuk tinggal di tempat seperti itu. Kamar-kamar tempat yang Kai dan Sue Tong tinggal hanyalah tempat biasa di mana anggota kru biasa tinggal. Di luar Starship, setelah Sue Yue dan para pengawalnya berjalan di dalam, Shinrui mendongak dan melihat dua wajah sangat jelek menatap keluar jendela di dekatnya. Dia benar-benar naik, ekspresi yang Kai tenggelam secara dramatis saat dia melirik Sue Tong. Wajah Sue Tong juga berkedut. Dia tidak pernah bermimpi mereka akan bertemu Sue Yue saat ini, apalagi melihatnya naik Starship yang sama dengan mereka. Tuan Muda Sue Yue tampaknya akan menuju Rainfall Star, itu adalah salah satu bintang budidaya di bawah yurisdiksi Kamar Dagang dan hanya berjarak 2 bulan perjalanan dari sini. Tuan Muda yang harus menanggung situasi ini untuk sementara waktu. Setelah Tuan Muda Sue Yue pergi, semuanya akan baik-baik saja, Sue Tong menghibur. Sepertinya tidak ada pilihan lain, Yang Kai mengangguk tanpa daya. Meskipun dia belum pernah benar-benar bertemu Sue Yue dan pada saat itu hanya bisa samar-samar melihat wajahnya, pihak lain masih harus mengingat perkiraan penampilannya. Jika Yang Kai muncul di depan Sue Yue sekarang, itu tidak akan berbeda dengan menyerahkan dirinya kepadanya. Untuk merahasiakannya secara pribadi memperdagangkan komoditas berharga, Sue Yue telah membunuh 2.000 orang tak bersalah, dia tentu tidak keberatan membunuh satu lagi. 2 orang di samping Sue Yue pasti Tuan Yang Kai tidak bisa mengalahkan karena dia merasakan tekanan luar biasa dari mereka. Dia tahu bahwa saran Sue Tong adalah tindakan terbaik untuk diikuti. Silakan ambil ini, Tuan Muda Yang. Setelah menuangkan sensei surgawi Anda ke dalamnya, Anda dapat segera menghubungi saya jika Anda memerlukan sesuatu, kata Sue Tong saat mengeluarkan artefak tipe komunikasi dan menyerahkannya kepada Yang Kai. Yang Kai menerimanya dan memeriksanya secara singkat dengan cepat menemukan cara kerjanya. Yang Kai telah melihat artefak yang terlihat seperti kompas yang digunakan untuk komunikasi berkali-kali sebelumnya. Para kultivator dari Purple Star dan SWOT Union juga menggunakan ini untuk berkomunikasi, tetapi tidak sampai sekarang Yang Kai benar-benar mendapatkan salah satu dari mereka, sedikit menggelitik rasa penasarannya.
Bagus, kalau begitu aku akan kembali dulu, kata Yang Kai, menyimpan komunikator ke dalam sakunya. Dia telah mendengar langkah kaki dari kelompok 3 dipimpin oleh Sui Yue lewat beberapa saat yang lalu dan tahu mereka pasti sudah pergi sejauh ini, jadi untuk saat ini tidak ada masalah bergerak. Tuan muda Yang, Sue Tong tiba-tiba memanggil ke arah punggungnya. Apakah ada sesuatu yang lain? Yang Kai balas menatapnya. Sue Tong ragu-ragu sejenak sebelum menyatakan, Tuan muda Sentu dengan tulus ingin berteman dengan Anda. Dia tidak akan melakukan sesuatu untuk mengkhianati kepercayaanmu. Petik 2. Yang Kai menatap matanya sebelum dengan lembut mengangguk, aku mengerti. Dia hanya curiga bahwa Sentu telah mengkhianatinya karena situasi ini terlalu kebetulan. Siapapun akan bingung karenanya. Namun, dari percakapan antara Sui Yue dan Xin Rui, Yang Kai sudah menentukan bahwa ini hanyalah kesalahpahamannya sendiri. Ketika Sentu mengetahui bahwa dia telah membunuh 3 cultivator dari kamar dagang, dia tidak menunjukkan niat untuk mengejarnya, jadi jelas betapa dia sangat menghargai persahabatan mereka. Kalau tidak, dia setidaknya akan mengungkapkan pandangan tidak menyenangkan pada saat itu. Namun, dia belum melakukannya. Dibandingkan dengan Yang Kai, Sentu tidak peduli sedikit pun tentang kematian 3 cultivator kamar dagangnya. Kembali ke kamarnya, Yang Kai menutup pintu dan duduk di tempat tidur untuk berkultivasi. Setelah sekitar 1 jam, suara berdengung bergema di seluruh starship besar dan untuk sesaat sepertinya bergetar. Segera setelah itu, semuanya menjadi mulus lagi dan starship perlahan lepas landas dan menyesuaikan posisinya. Setelah naik beberapa ribu meter, Starship dengan cepat berakselerasi, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir ke langit berbintang. Yang Kai membuka matanya dan melihat dari balik bahunya tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan di luar jendelanya dengan cepat dan segera. Segala sesuatu di permukaan Water Moon Star menjadi sangat kecil. Setelah melewati lapisan tebal awan, Starship tiba di ranah bintang dan dengan cepat menuju ke arah Emerald Star. Karena dia tahu bahwa Sui Yue juga berada di starship ini, Yang Kai berperilaku sangat hati-hati, bahkan tidak membuka pintunya sendiri. Bahkan ketika dia berkultivasi, dia berhati-hati untuk tidak mengekspos auranya sendiri agar tidak menarik perhatian Sui Yue. Dari informasi yang diperoleh Sue Tong, Yang Kai telah mengetahui bahwa Sui Yue tinggal di suite kelas 1 di tingkat yang berbeda jauh dari kamar-kamar tingkat rendah mereka, tetapi Yang Kai masih tidak rileks kewaspadaannya. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di luar petualangan, Yang Kai sepenuhnya memahami bahwa perawatan dan kehati-hatian adalah dasar untuk bertahan hidup. Starship tingkat tinggi kelas tinggi Saint King ini sangat cepat, berkali-kali lebih cepat dari Star Shuttle Yang Kai. Saat membandingkan peringkat Starship dan Star Shuttle yang sama, Starship akan selalu memiliki keunggulan absolut dalam hal kecepatan. Meskipun ukurannya lebih besar, banyak arai roh yang terukir pada lambung kapal mereka akan memberikan dorongan yang jauh lebih besar dalam output pendorong dan menggunakan Saint Crystal sebagai sumber kekuatan utama mereka alih-alih Saint Ki milik seorang kultivator. Di tengah-tengah langit berbintang, ada asteroid yang tak terhitung jumlahnya melayang. Tidak ada keteraturan asteroid ini. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berserakan dan terpencil, sementara yang lain berkumpul bersama untuk membentuk laut asteroid yang besar. Saat Starship bergerak melalui Starry Sky, ia akan menghindari sebagian besar asteroid ini dengan kemahiran yang besar agar tidak menyebabkan kerusakan yang tidak perlu pada lambung. Jika asteroid tidak dapat dihindari, para cultivator dari Starship akan dikirim untuk menggeser jalurnya atau untuk menghancurkannya. Perjalanan itu tenang dan damai, Yang Kai tetap berada di dalam kamarnya sendiri. Sebagian besar berkultivasi tetapi sesekali mengamati pemandangan luar yang menarik untuk menenangkan sarafnya. Suatu hari, dia tiba-tiba mengeluarkan artefak tipe komunikasi dan menuangkan rasa surgawi ke dalamnya untuk menghubungi Sue Tong. Perintah apa yang dimiliki Tuan Muda Yang? Sue Tong dengan cepat menjawab. Kultivasi macam apa yang dimiliki 2 orang di sekitar Sui Yue miliki. Salah satu dari mereka adalah Master Realem Pengembalian Asal dan yang lainnya hanya harus menjadi Raja Sein Orde ketiga.
Alam pengembalian asal, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan terkejut, sekarang sepenuhnya memahami betapa Presiden Aiou menghargai Sui Yue. Bahkan penjaga terbaik di Istana Sentu berada di tingkat yang sama dengan Jialong, Raja Sein Orde ketiga, tetapi Sui Yue sebenarnya memiliki Master Real Returning Realm yang berfungsi sebagai pengawal. Dalam pikiran Presiden Aiou, posisi Sui Yue harus jauh lebih tinggi daripada posisi Sentu. Bagaimana dengan Sui Yue sendiri? Yang Kai bertanya. 10 tahun yang lalu dia menerobos ke realem Saint Second Order, tapi saat ini aku tidak terlalu yakin. Sui Tong berbicara dengan nada agak jengkel, bakat Tuan Sui Yue muda luar biasa. Di antara banyak putra Presiden Aiou, penanaman Sui Yue adalah yang tertinggi. Tuan muda Sentu hanya berada di peringkat kedua. Petik 2. Fierce, Yang Kai menyatakan dengan kekaguman yang tulus, selain Master yang menemani Sui Yue, apakah tidak ada cultivator lain di Starship ini di Origining Returning Realm? Tidak ada. Bagaimanapun, Tuan seperti itu tidak terlalu umum. Jumlah Master Realm pengembalian asal pada setiap bintang kultivasi tidak pernah setinggi itu, kebanyakan dari mereka tersebar di seluruh lapangan bintang dan masing-masing adalah andalan dari setiap kekuatan. Mengirim komoditas dari satu tempat ke tempat lain adalah masalah kecil yang tidak dipedulikan oleh sebagian besar pemilik realem asal kembali, hanya jika sesuatu yang bernilai ekstrim dikirim, maka seorang peladang asal kembali akan dikirim untuk mengawalnya. Petik 2. Setelah menjelaskan semua ini, Sui Tong berhenti sejenak sebelum bertanya apakah Tuan Muda yang khawatir tentang keselamatan Starship ini. Jika demikian, Anda mungkin tenang. Pengaruh kamar dagang Heng Luo telah menyebar ke setiap sudut Starfield dan kami memiliki koneksi ke setiap kekuatan utama yang ada. Bahkan para perampok dan pembunuh dari Galaxy Ridge dan Abandoned Lair tidak akan mendapatkan ide tentang kamar dagang Starships kita karena mereka juga perlu menjaga hubungan dagang dengan kita. Petik 2. Galaxy Ridge dan Abandoned Lair adalah dua kekuatan jahat besar Heng Luo Starfield. Yang Kai sebelumnya telah belajar dari Sentu bahwa kedua pasukan ini adalah perompak yang merajalela yang menjarah dan membunuh melintasi Starfield, merampok Starship dan menjarah barang-barang mereka sambil mengubah jantan menjadi budak dan wanita menjadi mainan. Mereka buas dan kejam ketulang. Starship manapun akan menghindari dua tempat ini. Di masa lalu, kekuatan besar Starfield telah berkolaborasi berkali-kali untuk mengelilingi dan mengarahkan dua kekuatan ini, tetapi dua tempat persembunyian mereka adalah benteng alami dan memiliki benteng yang sangat kuat. Setiap kali mereka mengelilingi kedua tempat ini, pasukan besar Starfield akan menderita kerugian besar dan meskipun mereka untuk sementara waktu dapat menindas Galaxy Ridge dan Abandoned Lair, itu tidak akan lama sebelum mereka pulih dan kemudian membalas dendam yang mengerikan pada Starfield. Setelah mengulangi pekerjaan tanpa pamrih ini beberapa kali, kekuatan besar akhirnya menyerah. Selama Starship ini membawa lambang kamar dagang, tidak ada yang akan berani menentangnya. Kata Sui Tong dengan nada bangga yang jelas dalam suaranya. Mengerti. Yang Kai mengangguk mengobrol dengan Sui Tong untuk sementara waktu untuk mengurangi kebosanannya sebelum mengakhiri percakapan dengannya. Membenamkan kesadarannya ke laut pengetahuannya, Yang Kai mematerialisasikan avatar jiwa dan mulai mempelajari bagan bintang raksasa sekali lagi. Beberapa saat yang lalu, selama percakapannya dengan Sui Tong, Yang Kai telah menanyakan tentang Rainfall Star dan tujuan akhir mereka Emerald Star. Dari Sui Tong, Yang Kai mengetahui bahwa kedua bintang ini adalah bintang kultivasi dengan aura energi dunia yang kaya dan bahwa Rainfall Star milik kamar dagang Heng Luo sementara Emerald Star adalah bintang rumah Raging Flame Sect. Setelah mempelajari informasi umum ini, Yang Kai menjadi penasaran dan memutuskan untuk mencari posisi Emerald Star dan Rainfall Star di star chart-nya.